Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran fikih. Hari ini kita akan membahas materi tentang sholat jamak dan sholat qashar. Selamat menyimak video berikut ya. Sholat jamak. Kata jamak berasal dari bahasa Arab yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan. Sholat jamak berarti menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Sholat jamak ini merupakan bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat Maha Penyayang. Dia memberikan kemudahan kepada hambanya dalam beribadah. Sholat fardu yang dapat dijamak itu ada 4, yaitu sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Adapun sholat subuh tidak dapat dijamak dengan sholat apapun, karena sholat subuh itu harus dilakukan tepat pada waktunya. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, sholat jamak dibagi menjadi 2, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Nah, sekarang kita lihat apa sih perbedaan antara sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Jamak takdim. Kata takdim berarti didahulukan. Sholat jamak takdim ialah sholat yang dikerjakan di waktu sholat pertama. Misalnya, menjamak sholat zuhur dengan sholat asar yang dilakukan pada waktu sholat zuhur. Niat pelaksanaannya dilakukan pada sholat yang pertama. Yang selanjutnya ada sholat jamak takhir. Kata takhir berarti diakhirkan. Sholat jamak takhir ialah sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya, menjamak sholat zuhur dengan sholat asar dilakukan pada waktu asar. Niat pelaksanaannya dilakukan pada sholat yang pertama, agar kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakan sholat yang pertama. Nah, jadi sholat jamak takhir itu misalnya kita akan menjamak sholat antara sholat zuhur dan sholat asar. Nah, sholatnya itu dilakukan pada waktu asar, tetapi kita harus berniat dulu pada sholat pertama bahwa kita akan menjamak takhir. Syarat-syarat pelaksanaan jamak takdim. Yang pertama, hendaknya dimulai dengan sholat yang pertama. Misalnya, kita akan menjamak takdim sholat maghrib dan isya. Maka dari itu, kita harus melakukannya pada waktu sholat maghrib. Yang kedua, setelah salam, pada sholat pertama harus langsung berdiri, tidak boleh diselingi oleh perbuatan atau perkataan, misalnya zikir, berdoa, atau bercakap-cakap. Yang ketiga, berniat untuk menjamak sholat. Yang keempat, berturut-turut, sebab keduanya seolah-olah ialah satu sholat. Yang kelima, orang yang menetap atau tidak dalam perjalanan boleh melakukan sholat jamak takdim karena hujan. Disyaratkan pula bahwa sholat yang kedua itu berjamaah di tempat yang jauh dari rumahnya, serta mendapat kesukaran pergi ke tempat itu karena hujan. Sholat qashar. Kata qashar berasal dari bahasa Arab yang berarti meringkas atau memotong. Maksudnya yaitu sholat yang dikerjakan secara qashar berarti rakaatnya diringkas. Sholat qashar adalah sholat yang dikerjakan dengan cara meringkas jumlah rakaat sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, ada beberapa sholat yang dapat dilakukan secara qashar, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Adapun sholat subuh dan maghrib tidak dapat diqashar karena jumlah rakaatnya kurang dari 4. Dalil yang menjadi dasar pelaksanaan sholat qashar terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina, yang artinya, dan apabila kalian berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar sholat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sebab-sebab diperbolehkannya untuk melakukan jamak dan qashar. Yang pertama, berada di Arafah dan Muzdalifah ketika berhaji. Dalam hal ini, para ulama telah bersepakat bahwa menjamak sholat zuhur dan sholat asar secara takdim pada waktu zuhur ketika berada di Arafah. Begitupun antara maghrib dan isya secara takhir di waktu isya ketika berada di Muzdalifah itu hukumnya sunnah. Nah, jadi ketika kita berada di Arafah, kita bisa melakukan sholat jamak takdim. Dan ketika kita berada di Muzdalifah, kita bisa melakukan sholat jamak takhir. Yang kedua, dalam keadaan safar. Berpergian jauh dengan tujuan baik itu diperbolehkan menjamak atau mengqashar sholat. Nah, perjalanan yang ditempuh sekurang-kurangnya itu 80,640 km atau lebih. Yang ketiga, dalam keadaan sakit. Sakit merupakan cobaan dan ujian bagi manusia. Apabila seseorang sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian ketika sakit, dia tetap menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, khususnya perintah sholat, maka akan mengurangi dosa-dosanya sekalipun sholat itu dikerjakan dengan cara dijamak. Yang keempat, saat hujan lebat. Jika seseorang berada di masjid atau musola, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat, dibolehkan menjamak sholat maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia pernah menjamak antara sholat maghrib dengan sholat isya pada suatu malam yang diguyur hujan lebat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, saat dalam keadaan takut. Takut dalam masalah ini bukan takut seperti biasa dialami oleh setiap orang, tetapi takut yang dimaksud adalah takut secara batin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Untuk hari ini silahkan kalian kerjakan tugasnya ya. Jangan lupa kirimkan melalui Wapri. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.